Shalom. Oke, senang bisa melayani kalian, berjumpa dengan kalian semua di sini. Di samping saya bisa menceritakan progres dari EOG Asia, ROSC yang ada di Asia, tentunya di Europe, di US, di Australia dan sekitarnya, orang-orang mudanya juga tentunya bangkit, tapi karena wilayah yang hari ini saya kerjakan adalah Asia, jadi saya bisa cerita apa yang Tuhan sedang kerjakan dan kami semua bersuka cita untuk itu. Karena bermula dari Agustus tahun ini, ketika pertama kali retreat pertama untuk Asia regional mengadakan, yaitu welcoming setiap delegates atau jemaat EOG yang sudah ada di luar, lalu kembali, yaitu dari Taiwan, dari Kuala Lumpur, dari mana-mana mereka berlibur kembali ke Surabaya. Lalu dipertemukan di dalam retreat itu teman-teman yang akan berangkat pergi kuliah ke Taiwan, China, Kuala Lumpur, pokoknya negara-negara Asia. Lalu kumpul ketemu semuanya. Seru sekali karena dari pertemuan itu membawa teman-teman yang pulang berlibur mengerti bahwa waktu liburan di Surabaya tidak habis percuma. Menikmati family, jumpa keluarga, teman-teman, kuliner dan seterusnya. Tetapi ada waktu yang mereka bisa isi dan bangun karena mereka ada di dalam pusat kegerakan, yaitu di Surabaya. Sehingga harapannya adalah ketika mereka datang pulang liburan, lalu siap-siap belajar dan mengambil semua amunisi yang ada di kapal induk dan kembali ke kota dan negara mereka masing-masing untuk membangun. Sebaliknya, memperlengkapi teman-teman atau rekan-rekan yang akan melanjutkan kuliahnya keluar, baik itu di Taiwan, Kuala Lumpur, Singapura dan sebagainya, ketemu dengan rekan-rekan yang sudah di sana, lalu ketemu. Harapannya waktu pergi ke situ, sebelum pergi sudah terkonek dengan ROSC, sehingga tidak ada waktu bingung, tersesat terlebih dulu di sana, tapi bisa langsung connect, tanya-tanya apa yang harus dipersiapkan, bagaimana perjalanan kalau ada di perantauan, studi di luar negeri dan seterusnya. Dan sembari itu 2 bulan kemudian langsung masuk ke dalam pelayanan membangun ROSC bersama-sama di sana. Dan senang sekali kami merasa momentumnya ada di Asia dan melihat bagaimana saya rasa kayak Tuhan itu menghargai apa yang kita kerjakan. Sehingga ROSC beberapa yang ibadah EOG-nya seperti Kuala Lumpur tadi saya saksikan yang rata-rata 60 orang kehadirannya di bulan Juni. Waktu di September dengan semua jiwa baru yang datang ada di angka 160 orang. Jadi ketambahan 100 di dalam 1-2 bulan terakhir itu. Jadi langsung semua CG Fund memikirkan gimana CG baru dilahirkan karena kita nggak expect ternyata penambahannya langsung 100%, itu lebih dari 100%. Nah juga di Taiwan, karena di Taiwan ibadahnya kurang lebih 70 orang, itu baru di Taipei ya, belum lagi yang dibawa-bawa sampai ke Kaohsiung di bagian south-nya. Nah ibadah juga kurang lebih 70 orang Taipei dan sekitarnya, lalu kemarin September, waktu 2 minggu yang lalu saya datang, meresmikan itu ruangannya hanya muat 150, tapi kehadiran itu 180 sampai berdiri-berdiri, ada pojok yang mereka bisa duduk, lalu mereka berdiri. Karena 1 bulan September itu CG Fund dan member baru, sebagian EOG dari kota-kota, dari negara, dari Indonesia ke sana untuk studi. Jadi tapi sebagian juga adalah orang-orang muda yang terjangkau lewat CG Fund, itu langsung ketambahan 100 lebih juga untuk Taiwan. Itu baru di Taipei, karena di Kaohsiung juga ketambahan dan di tengah, di Central, Taichung itu juga banyak kampus dan banyak Indonesia student yang kita jangkau di situ. Sehingga kemarin waktu saya meresmikan gereja di Taipei, kemudian kita menunjukkan jumlah CG yang kita miliki kepada seluruh teman-teman, itu 52 CG, lalu total semuanya dari CGL, member, sampai ke sponsor, sampai ke simpatisan yang hadir, itu ada 420 yang kita gembalakan di seluruh Taiwan. Itu di negara orang menggembalakan 400 dan sebagian besar itu didominasi oleh youth, itu ajaib. Berikan tepuk tangan apa yang Tuhan kerjakan. So Asia me-welcome Anda,
jikalau ada saudara, teman, kenalan, anak member CG Anda move ke sana untuk study, beritahu kepada kita untuk kita bisa follow up. Atau kalau nanti Anda berencana untuk S2 kah atau melirik negara-negara Asia untuk melanjutkan studi atau kerja, jangan lupa begitu Anda datang, sudah hati dan kerinduan Anda bukan hanya enjoy di negara baru dengan tantangannya, tapi langsung berpikir untuk bagaimana berkontribusi untuk merintis dan membangun gereja di sana. Jadi puji Tuhan untuk semua apa yang Tuhan kerjakan, baik itu di Hong Kong, baik itu di Singapura dan di kota-kota itu. Saya baru kembali juga bulan Agustus kemarin meresmikan ROIC Hong Kong. Menarik sekali karena gembalanya full timernya tidak ada, jadi mereka urus ibadah di sana. Rata-rata kehadiran ibadah 50 sampai 60. Sebagian orang lokal, sebagian besar orang Indonesia yang ada di sana. Tapi puji Tuhan ketika gembala datang dan saya resmikan, dari 50 dan 60 itu kehadiran kita sekarang di 110 lebih. Jadi langsung double dalam waktu 1-2 bulan itu naik. Dan ibadah pertama adalah ibadah bahasa Indonesia ditranslate ke Kantonis. Kenapa? Karena kita reach out more locals to come. Jadi gereja kita sudah menjangkau bukan hanya Indonesia, tapi penduduk lokalnya. Wah, kalau saya ceritakan satu-satu bagaimana Tuhan bekerja, wah seru banget. Karena nanti November akhir saya akan ada di Tokyo. Dan ini adalah pertemuan seru karena di bulan Maret waktu saya kunjungi, mereka berkata, Pastor nanti November kita akan ketemu lagi. Ya kita bilang oke 200 orang ya. Jadi nanti November 23 kita akan kumpul di Tokyo. Kita plan, kita sewa tempat untuk 210 kursi kita sediakan. Dan itu kalau kumpul dan penuh itu seru karena di negara orang di Jepang bisa kumpul 200. Dan mereka datang dari seluruh penjuru. Karena CG kita online juga ada dari Sapporo atas sampai ke bawah, Kagoshima, Beppu. Mereka akan datang baik terbang ataupun naik kapal untuk kumpul di Tokyo. Menerima impartasi di hari Sabtu 2 sesi, lalu hari Minggu kita KKR. Setelah itu mereka akan pulang ke kota mereka masing-masing meneruskan kehidupan. Tapi dengan api yang mereka terima dari kunjungan perjalanan apostolik. Jadi seru sekali perintisan di kota-kota ini. Rekan-rekan sekalian doakan dan jikalau Tuhan memberikan beban dan menggerakkan langkah kakimu, ingat ke sana membangun masa depanmu dan juga merintis gereja bersama dengan kami. Nah, hari ini saya mau bicara tentang kegerakan Roh Kudus dan keselamatan jiwa. Ini khotbah rema yang muncul di hati saya dan saya mendapatkan ayatnya. Buka bersama di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-13, ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata, kita baca ya 3 ayat ini. Sama-sama 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama apa? Seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, perikop ini cerita ada 2 perumpamaan. Dikatakan hal kerajaan sorga di ayat yang ke-44. Seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Jadi orang ini tidak sengaja mencari harta karun itu. Tapi dia menemukan hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam. Tapi di ayat 45 hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari. Jadi yang ayat yang ke-44 orang itu tidak sengaja menemukan di ladang itu. Lalu saking sukacitanya dia jual semua, dia beli ladang itu. Tapi perumpamaan yang kedua di ayat 45, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang pergi mencari sebuah mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, apa perbedaannya di ayat 44 perumpamaan yang pertama dan 45 perumpamaan yang kedua? Tadi saya sudah kasih di awal, 44 ini orangnya tidak pergi mencari, tapi dia menemukan. Yang 44
dia pergi sengaja sebagai seorang pedagang mencari mutiara. Jadi dia sudah punya spek tentang mutiara yang sangat berharga itu. Lalu dia temukan. Nah, yang menarik adalah dua kisah ini menceritakan dia akan jual semua harta yang dia miliki untuk memiliki ladang yang di dalamnya ada harta terpendam. Atau ayat 45 bercerita tentang menemukan mutiara yang indah itu. Nah, apa bedanya antara ayat 44 dan 45? Saya merenungkan ayat ini dan ini yang muncul di hati saya, yang membakar hati saya untuk membagikan kepada semua banyak orang tentang rema yang saya dapat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, bicara tentang harta terpendam, saya katakan harta terpendam ini adalah sebuah kegerakan yang Roh Kudus lakukan. Dan bicara soal mutiara yang indah adalah keselamatan jiwa. Setiap kali Roh Kudus bekerja, selalu urusannya adalah pada orang, menemukan orang, dan membangkitkan orang. Gitu. Jadi tidak pernah berhenti kepada satu orang, tapi pergerakan itu akan terus bergerak untuk menemukan orang selanjutnya, orang selanjutnya, orang selanjutnya. Oke, makanya ketika murid-murid itu berkhotbah tentang baptisan Roh Kudus yang dialami, pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul, lalu orang-orang terjamah, orang-orang bilang, awalnya mereka bilang ini mabuk. Terus mereka bilang, no, ini jam segini nggak mabuk. Tapi ini yang kami alami adalah apa yang dikatakan oleh Yoel. Di akhir zaman Roh Kudus dicurahkan kepada orang tua, anak muda, teruna-teruna. Kemudian orang-orang terjamah tentang cerita kesaksian yang mereka berikan tentang juru selamat. Lalu orang-orang bertanya, terus apa yang harus kami kerjakan? Terus murid-murid bilang, kalau gitu bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis. Karena dari situ kamu akan menerima karunia Roh Kudus, bukan hanya bagi kamu, bagi keturunanmu, anak-anakmu, tapi bagi orang-orang yang masih jauh yang akan dipanggil. Jadi karunia Roh Kudus itu akan menerpa hidup kita, tapi nggak berhenti sampai kita, kepada orang di sekitar kita, dan sampai nanti paling jauh, bahkan kita mungkin nggak kenal, nggak nyangka, ternyata karunia itu bekerja dalam hidup orang yang sejauh itu. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, kenapa saya bilang ini kegerakan Roh Kudus sebagai harta yang terpendam? Karena rekan-rekan, tidak semua orang berani memberikan sebuah harga yang mahal kepada pergerakan Roh Kudus itu sendiri. Harta yang terpendam, pernah nggak Anda melihat berita di mana di satu daerah ditemukan sebuah tulang, lalu akhirnya wilayah itu diblok untuk tidak diberikan tempat umum untuk bisa melewatinya. Lalu para arkeolog datang dan mulai satu-satu dikipas dari satu potong yang kecil, lalu dikipas, ternyata itu jadi sebuah fosil atau sebuah kerangka dinosaurus. Padahal bagi kita, cuma ketemu satu bongkahan itu, kalau Anda suka main di kebun atau di taman, mungkin bagi Anda apa ini artinya, Anda buang lagi, Anda anggap itu sebagai batu yang tidak berharga. Tapi bagi para arkeolog, hanya sebongkah batu yang seperti tulang itu, lalu mereka bersihkan dan ternyata menjadi sesuatu yang sangat berharga. Saya pernah pergi ke sebuah rumah di mana di situ ada piring-piring berharga, mangkok-mangkok, lalu kemudian ditaruh di ruang tamu. Yang saya tanya, saya bilang, kenapa ruang dipasang di sini? Terus mereka bilang, ya karena ini adalah piring peninggalan dinasti apa mereka sebut. Dan ini adalah tahun sekian, ditemukan di dasar laut ini. Lalu dia tunjukkan, kalau Bapak mau lihat ini katalognya Pak. Nah ini ada dinasti ini ada. Jadi motif yang ada di piring itu sama seperti gambar ini. Dan ini tahun sekian dan segini ini. Dan dia bilang ini harganya, wah itu mahal. Saya nggak berani tanya harganya karena itu ditemukan di dasar laut. Dan itu ternyata produk dari tahun 1000 berapa ratus itu akhirnya ditemukan. Dan itu ada
cangkang-cangkang kerang-kerangnya di situ. Dan buat saya, kalau Anda kasih saya ini ya, saya akan taruh di gudang karena saya gak akan pakai mangkok itu. Untuk apa? Pakai mangkok yang kemudian ada kerang-kerangnya nempel di situ. Saya gak akan pakai itu. Tapi bagi orang yang memahami, dia akan berani membayar itu dengan harga yang mahal. Karena tidak semua orang berani membayarnya. Tidak semua orang paham menghargainya. Tidak semua orang mau barang itu. Kalau Anda pergi ke Israel, lalu Anda ketemu dengan cerita, Anda akan dibawa ke satu tempat yang namanya Qumran. Karena di situ terkenal dengan namanya Dead Sea Scroll. Di situ ditemukan tulisan-tulisan tentang kitab Yesaya dan beberapa kitab Perjanjian Lama. Dan tempat itu bisa ditemukan waktu kita datang ke sana, kita akan masuk ke satu studio. Lalu kita akan lihat film, kemudian ditayangkan bagaimana catatan-catatan itu ditemukan, surat-surat itu ditemukan. Karena ada satu suku yang mengasingkan diri, lalu dia menulis, dia menyalin semua kitab-kitab itu, lalu dia simpan dan dia masukkan ke kendi, lalu kendi itu dia masukkan ke goa-goa yang ada di Qumran. Satu kali ada seorang penggembala domba lewat sana sambil iseng-iseng duduk, lalu dia ambil dan dia lempar. Pada waktu dia lempar, kemudian ada bunyi priang pecah. Lalu dia kaget dan dia akhirnya pergi ke ruangan itu mengecek itu bunyi apa. Nah akhirnya di sana ditemukanlah gulungan-gulungan kitab. Tapi bagi dia ini nggak ada artinya. Sehingga gulungan kitab ini dibawa pergi ke pasar dan dijual di pasar sampai orang-orang jatuhlah ke tangan di mana orang itu mengerti dan mulai menyelidiki ini bukan surat biasa. Lalu akhirnya dibeli dan diselidiki. Dan kemudian akhirnya goa di sekitar itu semua dimasukin hanya untuk mencari ada nggak catatan yang lain, ada nggak kitab yang lain. Sampai ada 11 atau berapa puluh goa yang dimasuki, lalu ternyata ada kitab yang lain, kitab yang lain, kitab yang lain, lalu jadi sebuah kitab sejarah yang begitu bernilai dan mahal. Tapi di tangan gembala ini hanyalah barang peninggalan lama. Dia temukan lalu dia jual di pasar. Cuma untuk dapat supaya dia bisa menyambung hidupnya. Tentunya nggak mahal karena dia nggak berani, nggak tahu itu apa dan dia tidak memberikan harga pada barang tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika orang ini menemukan harta terpendam itu, wah dia bersuka cita. Hal kerajaan sorga seumpama harta terpendam ditemukan oleh seseorang. Apa yang ada di tengah kita hari ini bisa nggak kita semuanya melihat sebagai sebuah pergerakan yang Roh Kudus kerjakan di tengah kita? Karena selalu saya berkata kepada teman-teman, orang-orang di luar sana menceritakan tentang kita, mereka pikir kita ini baru lahir pada waktu pandemik. Melalui saat teduh. Lalu kemudian penuaian besar terjadi. Lalu orang-orang mulai menceritakan, wah gerejanya lagi happening ya. Karena merintis ke sana, merintis ke situ. Karena yang mereka lihat hanyalah mulai dari pandemik, ketika saat teduh, Pastor Philip berkhotbah, banyak orang diberkati dalam suasana yang mencekam hari itu, mereka merasa disegarkan. Dan orang berpikir kegerakan ini adalah 3-4 tahun terakhir. Dan dibicarakan di mana-mana, merintis sampai kemana-mana. Tapi bisa nggak kita melihat? Karena jikalau kita tidak bisa melihat dengan betul, maka kita pun tidak akan berani memberikan value atau membayar atau memberikan nilai mahal atas barang-barang itu. Karena hanya orang yang mengerti, yang akhirnya mereka berani seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca, di mana dia menemukan harta terpendam. Lalu kemudian dia pulang, dia jual semuanya hanya untuk membeli ladang itu. Karena dia menemukan di situ harta yang sangat berharga. Bagi banyak orang mereka tidak bisa melihat sejauh itu kecuali wow gerejanya lagi seru ya. Wow gerejanya lagi happening ya. Lihat orang-orang mudanya, lihat anak-anaknya. Wow waktu kita bicara satu dengan yang lain di ROSC Asia. Lalu kita bilang oke, gimana kalau Surabaya mengadakan KKR. Lalu streaming sampai ke ROSC, kota ini, negara ini, negara. Lalu kita diskusi, guys, kalau Pastor Philip berkhotbah, lalu kemudian ditranslate ke bahasa Inggris, lalu anak-anak mendengar, anak-anak susah merangkum semuanya. Sebenarnya ini arahnya kemana?
Oke, kalau gitu kita putuskan ini ya, kita buat begini. Kakak-kakaknya yang akan sharing, ibu gembalanya yang akan sharing, pastornya akan bicara kepada anak-anak Eagle Kids. Oke, lalu kita sepakat dengan itu. Lalu saya ingatkan kepada mereka, guys perhatikan ya, bahwa kegerakan Eagle Kids yang kemarin kita lihat live recording, Eagle Kids punya album, itu bukanlah pelayanan Eagle Kids yang Pastor Philip bangun dari 2 tahun terakhir. Tapi sudah jauh bertahun-tahun, dipupuk, ditanami, dipelihara, tumbuh, makin besar, makin besar, makin besar. Ketika saya bicara sama tim, saya bilang coba kamu bayangkan senior pastor dengan level international pastor, misalnya kalau kita bilang gembala kita dipakai sampai kemana-mana, masih mengurusi dan berkhotbah di tengah-tengah anak-anak Eagle Kids. Coba kalian renungkan, di mana kalian ketemu yang model begitu? Senior pastor dengan gereja dan pertumbuhannya segitu masih mengurusi anak-anak. Maksud saya ingatkan kepada tim bahwa ini bukanlah tiba-tiba serta-merta 2 tahun jadi. Tapi ternyata ini sudah dimulai jauh hari sebelumnya. Di mana Roh Kudus bergerak jauh hari sebelumnya. Kemudian berguling dengan kesetiaan, dengan komitmen dan terus bertumbuh sampai hari ini. Kalau hari ini kita bicara 2030, 300, semua orang bilang, wah Pastor Philip sekarang lagi ngegas untuk perintisan. Wah ini pasti gara-gara pandemik kemarin terkonek dengan banyak jiwa-jiwa di luar sana. Jadi kesempatan jadi sebuah gereja. Kalau Anda tanya sama saya, Anda tahu nggak apa yang hari ini terjadi adalah 20 tahun yang lalu spirit yang sama. Cuma hari ini tidak berubah dan justru makin matang dan makin besar. Karena tahun 98 waktu saya pertama kali merintis gereja, Pastor Philip yang dia bilang Moro, kenapa enggak kamu mulai merintis gereja? Karena semua orang-orang yang tersentuh dengan pelayananmu, kenapa enggak kamu besarkan, bertanggung jawab untuk buatkan rumah. Dan itu ternyata dari puluhan tahun yang lalu. Dan sampai hari ini tidak berubah. Saya bilang terima kasih buat seorang gembala, buat seorang pastor yang sudah Tuhan bawa begitu tinggi di mata saya. Saya enggak tahu di luar sana orang setuju atau enggak. Tapi dia tetap konsisten dengan apa yang Tuhan letakkan di hatinya dari 20 tahun lebih yang lalu. Ketika tidak banyak orang yang mengenalnya. Sehingga waktu saya merintis ke Sumatera, datang ke Medan. Lalu mereka bertanya, dari mana? Gereja Mawar Sharon. Oh gereja Mawar Sharon pendeta ini ya yang di Jakarta. Saya bilang bukan, kita ada di Surabaya. Pastor kita yang utus saya adalah Pastor Philip. Hah Philip? Mereka gak dengar. Karena memang waktu itu eranya YouTube tidak ramai. Dan TV juga tidak ada siaran yang memperkenalkan beliau pada waktu itu. Saya pergi ke Palembang. Saya merintis, kumpul dengan orang-orang. Saya kumpul gitu, lalu kemudian mereka tanya, gerejanya apa namanya? Mawar Sharon. Oh ada ya gereja namanya Mawar? Gitu. Yes, kami di Surabaya, saya coba jelaskan. GMS itu waktu itu awal-awal. Terus tahu nggak, di Palembang itu waktu kita merintis jemaat, oke? Terus kemudian kita pakai hotel, namanya Hotel Budi. Lalu kita taruh spanduk kita di situ, GMS, Gereja Mawar Sharon, taruh spanduk di situ. Itu seberangnya adalah panti pijat mawar. Jadi sini mawar harum, yang sini mawar berduri. Persis seberang-seberangan. Dan pada waktu itu kita bergerak dan merintis. Dan sampai hari ini tidak berubah. Kerinduan kita untuk melihat gereja berdiri bahkan sekarang sudah sampai ke bangsa-bangsa. Dan memperjuangkan untuk rumah rohani berdiri di sana. Dan ini adalah sebuah pergerakan yang bukan hanya 2-3 tahun terakhir. Tapi sebuah pergerakan yang Roh Kudus kerjakan. Kalau kita tidak bisa melihat ini, kita akan miss. Dan rasanya dengan semua kesibukan ini sepertinya menjadi sebuah beban. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa melihat betul-betul hal kerajaan sorga seumpama harta terpendam yang kamu jumpai, saya mau kuliah, saya mau pergi ke Surabaya. Oke, kampus ini, seru pastinya kuliah karena kita sudah merasa lebih dewasa, lebih besar gitu ya, mandiri. Wah, mungkin tinggal di kos, lalu ngatur hidup sendiri dan sebagainya. Wah seru ya. Terus tiba-tiba terjangkau oleh CG, kemudian masuk, lalu lihat orang, wah semuanya jingkrak-jingkrak, wah nyanyi, wih seru banget, wow semangat sekali.
Nah, kalau kita hanya lihat berhenti sampai di situ, nanti pada waktu kita masuk, terus kemudian terlibat, sampai satu titik, tidak lebih dari aktivitas. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar dari semua kita jingkrak-jingkrak, loncat-loncat di sini. Karena ada pergerakan Roh Kudus di tengah kita, yang akan membawa dari sini sampai ke bangsa-bangsa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau Anda bisa melihat itu, maka sama seperti seorang yang menemukan harta terpendam, dia balik dan dia jual semua yang dia miliki hanya untuk membeli ladang itu. Orang-orang yang mengerti bahwa ini adalah sebuah pergerakan, Anda akan dengan sengaja membawa dirimu masuk ke sana, dan Anda akan rela untuk membayar harganya apapun. Sampai orang lihat, kenapa kamu mau sampai belain begini? Kenapa kamu sampai betul-betul memperjuangkannya? Lalu Anda berkata, kamu gak bisa lihat, bagi kamu ini seperti tempat ibadah yang lagi seru. Anak-anak muda kumpul, tapi bagi saya ini kegerakan Roh Kudus yang saya gak temu di mana-mana. Dan sekarang saya ketemu, I will pay the price. Aku akan bayar harganya untuk ada di dalam pergerakan itu. Ketika Tuhan membawamu lebih jauh dan lebih dalam, dengan semua tantangannya, kamu bukan jadi orang yang mudah patah dan menggerutu. Kan lihat kan, kalau kita sudah aktif ini, nanti pasti akan didorong untuk masuk ke sini. Nah, kalau sudah gini nanti diberi tanggung jawab ini. Nah, setelah itu ini, nah, kan akhirnya kan banyak kan. Tapi bisa nggak lihat, oke, dalam pergerakan ini Tuhan bekerja, Tuhan membangkitkan, Tuhan mengurapi, Tuhan memunculkan orang-orang, lalu Tuhan aku masuk di dalamnya. Dan aku mau seperti itu. Aku mau dipakai Tuhan dalam pergerakan ini. Kok kamu yakin ada pergerakan ini Tuhan bangkitkan orang? Lihat itu, dari 20 tahun yang lalu, si ini muncul, si itu muncul, gembala regional ini. Itu semuanya lahir dari sebuah pergerakan. Saya ingat saya cerita soal revival dan revivalist waktu saya berjumpa dengan kalian. Dan hari ini saya mau katakan, untuk semua pekerjaan Roh Kudus itu, tidak akan ngefek dalam hidupmu, sampai titik di mana kalian semuanya berani bayar harga. Keselamatan itu dengan iman, menerima pengampunan. Tapi untuk pemakaian Tuhan, itu selalu disertai dengan harga yang berani kamu bayar. Saya ulangi ya. Keselamatan itu inisiatifnya Tuhan. Dan diberikan kepadamu cuma-cuma karena Dia yang bayar. Di atas kayu salib. Sehingga bagian kita membuka hati menerimanya. Karena kita gak bisa bayar dengan perbuatan baik kita untuk tiket keselamatan itu. Tapi Tuhan bayar dengan harga yang lunas. Karena Dia yang mati di atas kayu salib. Supaya kita yang harusnya mati memperoleh kehidupan. Katakan amin. Katakan amin. Karena itu firman Tuhan katakan. Tetapi untuk masuk ke dalam pergerakan itu tidak gratis. Anda harus bayar. Karena dari bayar itu menunjukkan seberapa keinginan dan kesungguhan hatimu. Karena Tuhan tidak memberikan mutiara kepada mulut babi karena babi tidak tahu menghargainya. Sehingga saya bilang tadi kan, part ini tidak semua orang bisa melihat dan tidak semua orang mau bayar harganya. Karena some people just stop oleh karena seru. Oleh karena meriah. Oleh karena happening, mereka katakan begitu. Oleh karena wow, hype-nya men, oke. Tapi tidak lebih dari itu. Dan begitu dia tidak melihatnya lebih dari itu, dia tidak akan bayar lebih dari itu. Dan dia akan stop di situ. Bertumbuh menjadi orang Kristen yang setia. Sampai akhir hidupnya, tidak mudah. Tapi puji Tuhan jika sanggup sampai akhir. Tapi kalau Anda bisa melihat ada sebuah pergerakan Roh Kudus yang Roh Kudus kerjakan. Pada waktu Anda melihatnya, Anda harusnya jadi pribadi yang berkata, saya mau bayar harganya. Saya mau bayar harganya. Pakai aku ya Tuhan. Percayakan padaku ya Tuhan. Kalau Tuhan kasihkan 2 talenta, aku akan kerjakan 2 talenta ini. Kenapa? Karena aku tahu dari 2 talenta ini akan jadi 4. 4 aku kerjakan akan jadi 8. 8 akan aku kerjakan jadi 16. Ini akan multiply. Pakai aku ya Tuhan.
Guys, tapi kalau kamu dipakai sama Tuhan, nanti waktumu, nanti tenagamu, nanti pikiranmu, nanti makin ini, makin itu. Emangnya kamu mau sesuatu yang mulia dengan gratis? Gak bisa. Keselamatan itu mulia karena kalau dibayar pun kamu gak sanggup. Sehingga jangan bayar. Hanya Tuhan yang melunasinya. Membelimu dengan harga yang lunas. Tapi menginginkan dipakai sama Tuhan, itu jalan equal, sejajar dengan how much, berapa besar harga yang kamu mau bayar. Karena kalau tidak begitu, kamu akan rendahkan dan remehkan. Atau yang kedua, kamu akan merasa semua pemakaian itu adalah seolah-olah Tuhan memanfaatkanmu. Gereja memanfaatkan saya. Gereja memperdaya saya. Tenaga saya diambil. Waktu saya diambil. Seolah-olah kayak semuanya tuh kayak dirampas. Tapi lain hal kalau kamu bisa melihat itu sebagai, come on. Guys, bukankah kita mau lihat Allah bekerja di kampus kita? Bukankah kita mau melihat tuaian besar Tuhan akan berikan di dalam pelayanan kita? Bukankah kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa? Lalu sampai di titik itu, kemudian tidak ada yang mau bayar harga. Pertanyaannya, terus siapa yang harus follow up? Siapa yang harus gembalakan? Siapa yang jadi CGL? Karena semua gak mau susah. Gak bisa. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di Taiwan. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di Kuala Lumpur. Kalau Anda pergi ke sana, Anda lihat, di Hong Kong itu sementara ini ya, kebaktian kita itu kursinya cuma 60. Satu ruangan itu. Mau ditambah lebih, disusun jadi 70, tambah 10. Terus kita 2 kali ibadah. Totalnya 140. Lalu teman-teman bilang, nanti kalau kita Natalan, kita mau siapkan berapa? Kalau kursinya cuma 70, ibadah 2 kalian sudah 67 orang. Nah itulah ketambahan 3 sudah penuh. Oke, kalau gitu kita pakai overflow. Wih keren banget, Natalnya pakai overflow. Overflow-nya di mana? Lantai 16. Kapasitasnya berapa? 30. Kok bisa? Itu ruang tamu pemiliknya kita ubah, kita susun kursi semua. Jadi 70 di bawah, lantai 8, lantai 16-nya 30. Oh ya? Oke, kalau gitu 100. 2 kali ibadah 200. Terus kita aja ibadah hari ini kita akan tambah jiwa aja ini. Gimana? Iya ya. 3 kali ibadah deh kok. Oke, 3 kali ibadah berarti 300 ya. Iya kok. Gedungnya cuma 70. Tapi apa sih yang bisa menghentikan pergerakan Tuhan? Kalau Tuhan bergerak, apa sih yang bisa menghentikannya? Waktu saya merintis gereja tahun itu, waktu Pastor Philip dorong kita untuk merintis, kami mulai dengan 6 orang yang komitmen. 6 orang itu sewa satu ruangan sekolah yang sekolahnya mau bangkrut, muridnya sudah nggak ada, jadi kelasnya bisa kami pakai. Dan isi kelasnya hanya 50 kursi dan kami mulai di situ. Saya ingat setiap kali habis ibadah di Ungaran, itu jaraknya Ungaran ke Salatiga 40 menit. Lalu kebaktian pertama saya ikut di Ungaran di bawah Pak Samuel Handoko. Selesai ibadah jam 6 pagi, selesainya jam 8. Ungaran itu dingin, jadi jam 5 kurang sudah bangun dan mandi untuk pelayanan bersama Pak Samuel Handoko. Ibadah dimulai jam 6 pagi. Jam 8 selesai, amin. Terima doa berkat, saya ketemu dengan CG member. Hai, ini ada jiwa baru tuh di sana tadi saya lihat. Karena saya main musik kan. Lalu saya lihat, itu ada anak ini, orang tuanya datang dengan anaknya. Begitu selesai saya langsung turun. Guys itu follow up ya yang sana ya, yang situ. Jadi CG saya bertambah karena terus liatin jiwa-jiwa yang datang dengan orang tuanya. Lalu kita ajak masuk ke CG. Lalu setelah itu gulung kabel, bawa speaker, masukkan mobil, kemudian bersama dengan Pak Sam pergi ke Salatiga, ke sekolahan itu. Yang isinya cuma 50 kursi. Kursinya kayu. Dan bagusnya adalah kursinya kalau goyang bunyi. Jadi kalau ada yang duduk dengar firman ketiduran, gitu langsung bangun. Karena kursinya bunyi. Bersyukur untuk kursi itu yang menyadarkan untuk semua orang terus fokus pada firman, oke? Terus datang gitu, saya ingat sekali, Anda boleh tanya sama Pak Samuel Handoko. Sebelum ibadah, mampir dekat sekolah itu ada soto sapi, terus kita makan. Saya sampai hafal kalau Pak Sam itu makan, kuahnya itu selalu melimpah. Baik makan mie atau makan soto, kuahnya pasti lebih banyak dari nasinya. Terus sudah makan, ayo Mor jalan, set up alat, kemudian pergi gulung ini siapin semuanya. Oke, kebaktian.
Hanya sesederhana itu. Yes. Puji Tuhan untuk semua fasilitas ini yang disediakan. Rumah yang diberkati dan bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Tapi kadang gini-gini tuh jadi orang jadi manja. Sampai orang itu harus dilepaskan ke satu tempat, go, pergi. Fight, survive di situ. Wah, baru jiwanya langsung, come on man, kita buat gini ya, kita lakukan ini ya, kita lakukan itu. Wah, kadang orang itu sampai didorong untuk masuk ke tempat di mana sangat kurang, baru nalurinya untuk bertahan dan berjuang bangkit. Kita harus buat ini, kita harus buat ini, kita harus buat itu. So kami mulai dengan sangat sederhana. Jadi kalau hari ini merintis di Hong Kong, merintis di Taiwan, merintis di KL, mulainya dari segelintir. For me, itu kesempatan untuk munculkan giant dari situasi yang tidak ideal. Giant of faith, pahlawan-pahlawan. Jadi kalau Anda lihat Taiwan, apa yang saya ceritakan itu, untuk kumpulin orang dengan jumlah 60, lalu tiba-tiba bertambah sampai orang di pojok-pojok tempatnya gak cukup. Guys, seberapa harga yang kamu mau bayar? Pastor kok bisa begitu? Saya ingat di tahun yang kedua ketika kita merintis. Cik Grace Harjono yang handle itu. Dia datang, kok ini perintis kita ini selesai kuliah, mau pulang, mau pergi, mau gini. Gimana ya kok? Saya bilang, oke, Grace, saya kasih tahu kamu ya. Ada satu ilmu. Ilmu apa itu kok? Membelokkan destiny orang. Wih, sakti bener ilmunya. Apa itu kok? Gini ya. Komoro pernah bilang begini, bilang begini, bilang begini. Artinya apa? Kamu ketemu dengan anak-anak itu, kamu bukan minta mereka stay. Kamu kasihkan visi untuk membangun rumah Tuhan. Dan kalau perlu untuk visi itu, kamu setelah lulus, kamu stay 2 tahun bekerja. Karena apa yang kamu tabur, kalau kamu selesai pulang dalam 1 tahun itu masih belum tumbuh. Pastikan kamu bekerja dan melihat akhirnya beberapa orang memutuskan untuk gak jadi pulang. Stay bekerja untuk membangun rumah Tuhan. Tambah 2 tahun, tambah 2 tahun. Ada satu volunteer kita hebat sekali. Saya gak pernah puji di depan dia. Tapi waktu saya lihat di Instagramnya, dia selalu berkata gini. 3 dan 1 sudah selesai. Karena anak ini berpikir akan kembali ke Indonesia setelah ROSI Taiwan ada 3 gereja. Dan hari itu dia hitungi terus. Jadi mau gak mau kalau dia mau pulang dia akan berdoa supaya cepat jadi 3 gereja. Dan orang ini sibuk yang ngurusin semua peralatan. Lalu kurang ini mereka diskusi, mereka tambahkan gini. Mana kalau kita pakai ini, kita gak punya kamera, pakai handphone aja. Yang penting fasilitasnya ini, kita download apps ini ya. Wah semuanya tiba-tiba so kreatif. Karena di situasi yang minim. Tapi my point is bukan soal kamu punya apa atau situasinya kayak apa. Tapi kalau kamu bisa lihat ini adalah sebuah pergerakan yang mahal. Yang akan pergi sampai ke bangsa-bangsa. Maka semua orang akan berani menjualnya dan datang ke situ. Gue beli. Gue bayar harganya men. Gue bayar harganya. Gue mau lihat revival di kampus gue. Lu ngomong, gue ngomong, bedanya apa? Gue bayar harganya, lu belum tunjukkan apa-apa. Cuma punya iman tapi gak ada kelakuannya. I will show you. Dari apa yang aku bayar. Dan dari situ kamu akan lihat betapa aku menginginkannya. Aku mau ya Tuhan. Aku mau. Apa bedanya aku dengan kamu? Adalah harga yang aku bayar. Jual semuanya. Hanya untuk beli. Sampai di negara orang pun anak-anak muda kita radikalnya minta ampun. Dan mereka fokus untuk bangun gereja itu. Dengan fasilitas, sorry ya, minim. Mau apa-apa mereka harus proposal. Sebagian dari mereka nabur. Untuk hanya punya alat ini dan alat itu. Hari ini kalian gak perlu nabur untuk semua lampu ini. Kalian gak perlu nabur untuk bayar rent sewa tempat ini. Saya duduk dengan mereka dan diskusi. Kevin Viela, nanti Natalan gimana? Kita sudah total ibadah youth kita sudah penuh. Kapasitas kursinya 140. Ibadah umum 1, family, tenaga kerja wanita yang ada di Hong Kong. Lalu Pro-M semua datangnya di ibadah 1.
Dan waktu di ibadah 1 sudah separuh. Jadi kalau kita buat Natalan, ini anak-anak dari Kaohsiung, dari Taichung mereka datang, ibadah 2 sudah penuh. Lalu ibadah 1 tinggal separuh. Nah terus mau bawa jiwa lagi gimana? Oke kok, gimana kalau kita sewa ruangan ini nih? Oke, hitung dulu budgetnya. Wah ternyata segini, hitung. Nggak jadilah. Kita pakai tempat kita aja ya. Kita buat 3 kali ibadah. Oke, hitung. Gimana 3 kali ibadah? Oke kok, kita ngirit 60.000 dolar Taiwan. Oke, ya sudah. Kalau gitu kita buat 3 kali. Terus gimana volunteernya? Ya, coba kamu atur ya. Teman-teman yang dari sentral, dari selatan, kumpul semua gitu. Gimana? Atur, tolong atur, kalian atur. Oke kok, kita siapkan ya. Terbatas. Kalian masih punya ruang sebanyak ini. Yang di sana mau nambah-nambah kursi pun masih ngitung-ngitung. Tapi semuanya. Karena it's not about the facilities. Bukan soal fasilitasnya. Tapi orang-orang yang terus mau bayar harganya. Untuk kampusku. Untuk sekolahku. Aku mau lihat kebangunan rohani ini. Kalau Tuhan perlu cari benih yang harus mati. Dan benih itu jadi pohon tumbuh dan berbuah. Ya kamu gak usah cari jauh-jauh Tuhan. Ini loh aku. Kasih tahu. Berapa harganya. Dan I will pay. Masa mudaku. Dan yang gitu, mana mungkin Tuhan pandang hina. Mataku menjelajah ke seluruh bumi mencari orang yang bersungguh hati untuk kulimpahkan semua kekuatanku. Tapi kamu berlaku bodoh untuk tidak mengindahkannya. Harta terpendam. Ayat yang 45. Di situ dikatakan demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah kalau yang 45 ini adalah pedagang itu tahu mutiara itu apa lalu dia pergi. Yang tadi itu dia ketemu. Ketemu, wow ini mahal, ini seru, ini ada pekerjaan Roh Kudus. Aku bayar harganya. Nah tapi kalau yang 45 ini dia sengaja cari. Dan kata mutiara di situ dengan sangat gampang kita definisikan sebagai jiwa-jiwa. Udah gitu aja. Kerinduanmu untuk jiwa-jiwa. Karena dari dulu sampai sekarang pergerakan kita selalu bicara soal mutiara, soal mutiara, soal mutiara, soal mutiara. Kemarin waktu di Taipei, Pastor Moro bilang sama gembalanya, Kevin Viela tolong siapkan PowerPoint, beritahu kepada saya berapa luas ladang yang kita perlu layani. Terus mereka search data, mereka kumpulkan lalu mereka buat PowerPoint-nya. Lalu dia tunjukkan PowerPoint-nya. Orang Indonesia di Taiwan, totalnya 260.000 sekian. Lalu Indonesia student 16.700. Waktu data itu saya 16.700, kita baru punya 300 orang. Dari 16.700, kita pikir 300 itu sudah banyak. Tapi kalau dilihat ladangnya 16.700, 300 itu kecil my friend. Terus sisanya 244.000 itu adalah pekerja migran Indonesia. TKW lah, profesional, family yang sudah stay 244.000. Malam itu waktu saya lihat itu sebelum saya khotbahkan besok, saya langsung chat Kevin. Saya bilang, kita punya berapa CG ya untuk TKW? Kita punya berapa CG untuk family? Oh nanti sampai Desember ini 2. Nanti sampai April pas Jumat Agung dan Paskah kita mau buat KKR dan gebrakan. Kira-kira kita berapa CG? Ya jadi 5. Malam itu saya gak bisa tidur. Padahal sudah jam 12 itu. Saya melek. Tuhan ya apa ya? CG kita masih segini. Ladangnya sebesar ini. Terus gimana? Terus saya mikir ya apa ya? Ya apa ya? Ladangnya begitu luas. Kampusmu, new student yang kalian punya, wilayah ini nih berapa banyak total coba. Lalu kalau kita punya segini menurut Anda banyak, mata kita lihatnya banyak. Tapi kalau di compare dengan ladang kita, mungkin ini hanya gak tahu berapa persennya, segelintirnya. Saya gak bisa tidur. Lalu besoknya khotbah. Oke, ROSI kita resmikan. Yeay, udah resmikan gitu. Habis amin, terus pergi makan sebentar untuk ibadah kedua. Dalam perjalanan itu saya mikir terus, ya apa ya?
200.000 lebih kita untuk ini baru punya sekian, total semuanya di 52 CG. Tapi yang untuk ladang PMI, pekerja migran Indonesia kita cuma 2, nanti jadi 5. Tapi kita mau menuai mereka begitu banyak. Saya mikir sambil jalan itu, terus tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, kamu perlu iman sebesar biji sesawi. Tuhan itu berikan 5.000 orang makan 5 roti dan 2 ikan. Tapi gak setiap hari Tuhan buat 5.000 orang makan dengan mujizatnya. Ada momen-momen tertentu di mana karunia imanmu harus bekerja. So kamu harus melihat orang-orangmu itu dan mempersiapkan mereka untuk tuaian itu. Sambil jalan. Lalu Tuhan ingatkan sebuah ayat. Oke, nanti di LC berikutnya, nanti minggu depan ini LC untuk seluruh Asia, saya kasih tema dari sudut waktu. Karena dalam perjalanan itu Roh Kudus kasih tahu saya firman di mana dari sudut waktu kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi kenapa kamu masih harus diajarkan oleh dasar-dasar iman kekristenan lagi? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya itu. Saya bilang oke, kalau gitu saya akan ajarkan. Saya minta seluruh CG tolong data semua orang membernya yang sudah 4 bulan. Kenapa nggak jadi sponsor? Sponsornya yang sudah 6 bulan. Kenapa nggak diplot menjadi CG leader? Rasanya kayak mau saya cemplungkan semuanya. Kamu mau lihat ladang sebesar ini. Kamu mau lihat kebangunan rohani. Tapi nggak ada orang yang berani bayar harganya. Ngomong kosong. Kalau gitu kasihkan aja yang lain. Karena yang lain tahu menghargainya. Wah, tiba-tiba saya ketemu dengan tim, saya bilang, oke, LC nanti November, tolong kasih judulnya dari sudut waktu. Semua kepengen, tapi gak ada yang berani bayar harganya. Mana bisa begitu? Semua harus lihat itu berharga dan bayar harganya. Dan jiwa-jiwa, berapa banyak di situ semuanya. Harusnya tuh kayak CG-CG itu, nih loh, lihat ladang kita tuh sebegini besarnya. Terus satu-satu berkata, oke. Kalau kamu perlu CG leader, ya wes, aku maju. Kamu mau mulai CG di mana? Tak kasih hidupku. Toh ya aku kuliah di sini 3-4 tahun. Biar 3-4 tahun ini jadi masa emasku lah. Dipakailah sama Tuhan. Belum tahu nanti setelah itu Tuhan masih pakai kamu dan urapi kamu lebih lagi. Tapi minimal hari ini kamu ada di sini. Kamu bisa lihat itu. Dan kamu bayar harganya. Semua orang akan berdiri untuk itu. Dan saya berdoa, kalian akan lihat revival di sini. Kalian akan lihat penuh jiwa-jiwa tempat ini dengan teman-teman yang diselamatkan. Dan orang-orang tak dari kota-kota mana yang kuliah di sini. Mereka akan penuhi kursi-kursi kita ini. Karena di sini ada kebangunan rohani. Kasihkan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri semua.